warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ada hal menarik di Karisma ini. Jadi pengendaranya bilang motor ini sebenarnya berebet-berebet dan nggak langsam ya. Jadi ketika dihidupkan berebet parah, nggak langsam dan terus mati-matian ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi motor ini sebelumnya sudah dibawa bengkel 2 kali ya, mungkin lain bengkel, dan hasil dari bengkel lain memvonis motor ini karbunya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman ya. Jadi di sini karbunya baru. Nah, sesudah ganti karbu permasalahan hilang kata dia kan, kata yang punya motornya. Setelah sampai rumah mulai kumat lagi. Nah, jadi mungkin orangnya juga udah malas, sudah sana sini masih sama aja. Penyakitnya masih berebet dan nggak langsam, dan ini juga mungkin udah disetel ya di bagian klepnya juga. Dan akhirnya dibawa ke sini ya teman-teman ya, untuk dicek permasalahannya apa sih. Jadi motor ini berebet dan nggak langsam. Oke, sebenarnya untuk di permasalahan ini sebenarnya gampang ya teman-teman ya, asal kita tahu step by stepnya, kita urut satu-satu dari awal mula. Permasalahan dari mana itu sebenarnya gampang. Jadi nggak asal vonis seperti ini udah ganti karbu tapi permasalahan nggak selesai. Dan sepertinya juga busi udah baru ya teman-teman ya. Dan sekarang coba kita cek dulu ya suaranya seperti apa. Sekarang coba kita hidupin dulu ya, seperti apa sih suaranya. Dan baunya seperti apa sih ya bahasanya ya, bau sangit ya. Jadi seperti bensin itu nggak terbakar semua ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman dengar sendiri ya, berebet ya. Nah, jadi ini nggak semua, apalagi kalau motor ini sudah diparkir cukup lama ya teman-teman ya. Ya, berebet-berebet. Oke, tadi sama-sama udah kita dengerin ya suaranya seperti apa, dan sekarang kita cek dulu di bagian busi. Biasanya dia sudah berwarna hitam ya teman-teman ya. Kalau dilihat fisiknya busi ini aslinya untuk busi injeksi ya teman-teman ya, karena di sini ada kode R yang berarti resistor ya. Jadi di busi ini ada tahanan ya teman-teman. Bentar Pak. Nah teman-teman, bisa kita lihat ya, dan benar dugaan kita, di busi ini ternyata warnanya hitam pekat. Jadi hitam pekat ini bisa kita artikan atau menandai bahwa bensin ini memang nggak terbakar semua ya. Jadi kalau secara analisa kita urut dari awal dulu ya. Jadi sumber bensin ini dari mana sih? Otomatis kan dari tangki ya, dari awal ya. Dari tangki lalu dia turun, ada suatu keran ya, mekanisme keran yang disebut mungkin kalau di sini membran teman-teman. Dan penampakannya di dalam sini ya. Nah, jadi sistem membran ini, sistem ataupun sistem keran, dia terbukanya ketika ada isapan dari lubang intake manifold ini teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat di selang yang masuk ke karburator ini kan dia ada 2, satu masuk ke karbu dan satu lagi dia masuknya di bagian intake manifold. Nah, yang di intake manifold ini ketika motor hidup otomatis ada daya hisap ya. Nah, daya hisap ini akan menghisap di bagian membran itu ataupun keran otomatis yang akan membuka katup ya, seperti karet itu mungkin ya, klep. Nah, sesudah terbuka baru bensin yang dari tangki itu akan mengalir masuk ke bagian karburator. Jadi ketika motor mengalami masalah seperti ini, jadi kita ambil langkah awalnya, kita cek dulu di bagian membran. Karena membran ini yang sudah permasalahannya bukan hanya dia ngalir dari selangnya aja ya. Jadi ngalir harusnya kan ketika motor nggak hidup, si bensin ini nggak akan ngalir ya teman-teman ya. Jadi diam aja. Nah, bukan dari situ aja, biasanya juga di bagian isapnya ini juga dia menghisap bensin. Jadi double teman-teman. Otomatis kan takaran si bensin ataupun bahan bakar itu sangat banyak sekali, dan itu nggak bisa diredam oleh api dari busi itu sendiri ya teman-teman ya. Makanya dia mengakibatkan berebet. Nah, itu salah satunya. Nah, untuk memastikannya kita cek dulu ya di bagian membrannya ataupun di bagian selang bensinnya.
Oke teman-teman, jadi kita pindah ke area sebelah kiri ya, dan sini terlihat sekali bahwa ada dua selang. Yang pertama ini selang yang nempel di bagian intake manifold. Jadi tugas si selang yang ini biasanya dia lebih kecil ya. Tugasnya dia menghisap, karena di sini kan intake ini ketika mesin motor hidup dia ada daya hisap ya. Kalau kita tutup menggunakan jaring pasti nanti ada daya hisap. Nah, tugas ini untuk menghisap di bagian ataupun suatu komponen yang ada di dalam sini ya. Nah, biasanya kalau membran ataupun keran bensin itu sudah rusak, ketika ini kita buka, jadi bensin itu ngucur aja, jadi nggak stop ya. Nah, ini kita buang dulu bensinnya. Nah, kalau ini masih fungsi. Nah, biasanya kan kalau dia udah jebol ini ngalir terus teman-teman bensinnya. Jadi kalau yang sistem dia ada keran, dia nunggu mesin motor hidup dulu, baru nanti bensin ini akan ngalir. Nah, kita contohkan kita ataupun ini kita hisap. Ini tak hisap dulu ya. Nah, dia keluar ya teman-teman ya. Nah, bensinnya keluar kalau ini kita hisap. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, yang udah-udah juga. Jadi permasalahan membran itu nggak selalu ataupun nggak melulu dari jebolnya si keran itu tersebut ataupun membran tersebut. Jadi harus ngalir dari sini berarti udah jebol. Nah, kalau ini nggak ngalir berarti aman, belum tentu. Jadi ketika ini kita tutup dulu lah. Nah, teman-teman perhatikan juga selang untuk di bagian intake manifoldnya, karena biasanya kalau kita hisap itu malah yang kita hisap juga itu bensin. Nah, bisa teman-teman bayangin lah, kalau yang kita hisap ini bensin, otomatis kan ketika motor hidup ini kita masukin selangnya, otomatis bensin juga akan ngalir di bagian sini, otomatis turun ke ruang bakar. Nah, dan itu menyebabkan bensin itu volume lebih banyak ya, jadi nggak terbakar semua oleh busi teman-teman. Makanya di busi itu hitam. Nah, itu salah satu indikasinya. Sekarang ini kita sedot lagi. Teman-teman sedot ya, bukan ditiup ya. Ada bensin yang keluar nggak di dalam selang ini. Nah, di dalam selang ini, selang pembuka kerannya, ternyata setelah kita hisap ini ada aliran bensin teman-teman yang keluar lewat sini. Nah, sebenarnya masalahnya itu dari sini teman-teman. Nggak perlu ganti karburator ya, ini udah habis duit banyak sih yang punya motor, cuman permasalahannya masih sama aja, masih seperti biasa, masih berebet-berebet dan nggak langsam ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu di bagian kerannya ya. Oke teman-teman, jadi ini udah kita bongkar dan letaknya tepat di samping bagasi ya, ataupun di bawah bagasi, dan inilah penampakan si keran bensin ataupun membran ataupun apa ya sebutan teman-teman semua. Jadi di membran ini kalau kita lihat teman-teman, nah di sini kan bisa terlihat ya, di sini ini basah. Basah ini otomatis kan bensin, otomatis bukan air ya. Kalau air kan cepat sekali mengering dan strukturnya nggak akan seperti ini kalau kena air, karena ini juga udah keras selangnya. Nah, di sini teman-teman, nah ini kan udah basah nih di bagian sini nih. Bisa terlihat ya yang warnanya lebih basah ataupun lebih gelap. Nah, otomatis kan bener dugaan kita masalahnya itu ataupun sumber ini dari sini. Jadi nggak nyampe karburator ya. Jadi percuma ganti karburator kalau tahap awalnya bensin masuk itu dari mana nggak kita amati, nggak kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi ini solusinya terpaksa kita ganti kerannya. Kita coba dengan yang baru ya teman-teman ya. Apakah nantinya akan normal atau enggak. Oke, kita ganti bukan yang original ya teman-teman ya, KW, tapi lumayan awet lah. Ini selangnya udah keras, sekarang kita coba ganti dulu ya teman-teman ya. Oke, kita pastikan dulu teman-teman ya, ini kita buka lagi kalau bensinnya memang sudah mengalir ya. Ini kita sedot ya selang yang di sini. Nah, udah ngalir ya teman-teman ya, berarti sudah berfungsi, berarti normal ya keran barunya. Dan selangnya ini coba teman-teman hisap aja dulu. Oke, nggak ada bensin yang kesedot ya. Kita pasang dan kemudian coba kita hidupkan ya motornya teman-teman ya. Oke, kita berpindah ke sebelah kanan lagi ya teman-teman.
businya kita pasang dulu dan kita bersihkan ya teman-teman ya. Dan catatan buat teman-teman, kalau bersihin busi jangan diamplas, karena kalau diamplas dia akan mengikis di bagian elektroda si busi ini. Jadi gunakan aja sikat juga, kalau bisa sikat model-model kuningan ya, yang bisa habis seperti ini. Jangan sikat kawat. Kalau sikat kawat kan dia bahannya mungkin besi ya, kaku ya. Kalau nggak ada juga teman-teman, cukup semprot aja karbu cleaner. Oke, kita cek dulu api di busi. Takutnya kalau busi sudah sering terendam bensin ataupun oli, biasanya apinya sudah nggak normal ya, ataupun pecah. Kita tempelkan. Kalau teman-teman mau megang seperti ini, tangannya harus tempelin di mesin ya. Takutnya kalau lagi selip bisa kesetrum teman-teman. Nah, apinya ini kurang fokus sih. Nah, ini jaraknya sepertinya terlalu rapat. Nah, ini terlalu rapat teman-teman, bisa kita tinggikan lagi ya gapnya ya. Jadi kalau api di busi itu kalau bisa, aduh bingung juga sih menjelaskannya teman-teman ya. Jadi harus fokus sebenarnya, nggak mencar ya apinya. Nah, coba kita cek dulu kira-kira segini. Kita tes lagi, kita starter, kita engkol ataupun starter ya. Nah, ini udah fokus. Nah, apinya udah satu jalur. Sekarang kita pasang dulu. Oke, sebelum kita hidupkan, buat teman-teman yang belum paham cara menyetel karburator ataupun sekrup udaranya, jadi seperti ini. Jadi kalau untuk motor yang normal, teman-teman ketika motor sudah kita hidupkan, jadi di sini ada dua sekrup ya. Yang sebelah kanan ini sekrup setelan gas, semakin kita putar searah jarum jam itu semakin besar gasnya, dan ini sekrup udara. Nah, cara nyetel sekrup udara ini sebenarnya nggak ada patokan ya, cuman umumnya kalau di motor bebek itu 1,5 putaran. Nah, misalnya seperti ini kita pentokin dulu. Nah, ini ketutup. Kalau kita buka seperti ini kan posisi tertutup ya teman-teman ya. Nah, ini setengah. Nah, karena kita biasa ngitungnya seperti ini setengah ya. Ada juga yang baru segini sudah 1 putaran. Nah, biasanya kalau mekanik bilang 1 putaran itu biasanya 1 putaran versi saya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau yang hukum ataupun umumnya seperti ini setengah putaran ya. Jadi setengah, 1 dan 1,5. Nah, biasanya kalau di motor-motor bebek umumnya itu 1,5 ya teman-teman ya, yang masih versi karburator. Nah, caranya ketika nanti akan kita tutup si setelan angin ini, pasti akan gas itu akan kecil ya ataupun berbet. Nah, makanya teman-teman agak besarkan lagi gasnya dengan cara diputar ke kanan. Gas sudah besar, ini kita tutup. Untuk mencari tahu ideal sekrup udara itu seberapa putaran ya, teman-teman buka dulu pelan-pelan setengah. Nah, jadi sekrup udara yang ideal itu dia gas itu semakin membesar teman-teman. Jadi mencapai RPM tertinggi lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ketika kita buka setengah, gas belum normal, masih berbet biasanya ya. Nah, satu putaran lumayan agak kenceng, dan kita putar lagi dia udah mulai kenceng, baru ngegerung dia, RPM-nya tinggi. Nah, kalau kita buka lagi dia nggak bereaksi ataupun gasnya nggak semakin meninggi, berarti itu kebanyakan, kita balikan lagi putarannya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan karena kita juga mau ngetes berbet atau enggaknya. Oke, kita hidupkan. Dia langsung besar teman-teman, beda sama yang tadi ya. Nah, coba kita idealkan dulu sekarang udaranya. Ini kita pentokin. Nah, seperti yang saya bilang, semakin kita pentokin ataupun kita tutup, dia akan berebet. Nah, kita cari dulu mentoknya. Nah, ini mentok ya. Nah, kita buka udah setengah. Gasnya mati karena satu megang kamera teman-teman. Nah, ini udah setengah putaran, kita putar lagi. 1 putaran masih berebet ya, kita buka lagi setengah. Nah, mulai agak meninggi ya. Ini 1,5, biasanya idealnya 1,5 udah tinggi. Coba kita buka lagi, buka setengah lagi. Kalau dia nggak ada reaksi berarti cukup di 1,5. Kalau dia masih ada reaksi berarti normalnya segitu ya. Nah, dia masih ini. Ya, masih tinggi ya. Coba kita buka lagi. Nah, nggak ngaruh. Udah, berarti segini. Gas kita kecilin. Nah, sekarang udah mau langsam teman-teman.
Jadi antara bensin dan pembakarannya sudah normal ya, nggak seperti tadi berebet-berebet. Ya udah normal ya. Jadi kalau sudah normal seperti ini, lebih baik nanti mungkin karbu yang lamanya aja ya kita suruh pasang lagi, karena ini nggak original sih teman-teman. Karena yang lamanya kan masih original, saya nggak, kalau nggak kita pakai ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin disimpan aja ataupun dijual lagi lah, suruh yang punyanya. Kasihan juga yang punyanya ya, sudah habis duit banyak, ternyata permasalahannya hanya di bagian keran bensin ataupun membran. Kita hidupin lagi. Kalau kata orang dulu mah dipancal PT wae urip ya guys. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mantengin di video ini, tonton tonton video yang lainnya ya teman-teman ya. Dan kalaupun bermanfaat seperti biasa, ditunggu subscribe-nya dan jangan lupa klik lonceng, lalu teman-teman cari yang tulisan semua. Jadi uploadan dari kami yang terbaru teman-teman dapat notifikasinya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook ataupun WhatsApp ya, pokoknya di share lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.